Shalom, sahabat pemenang yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Saya, Pendeta Immanuel, kita bertemu kembali dalam renungan yang berjudul Menangkap Rubah-rubah Kecil. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kidung Agung pasal 2 ayat 15. Ayat ini secara simbolis berbicara tentang ancaman yang masuk dalam sebuah hubungan yang menghancurkannya, tetapi sesungguhnya berisi pesan yang sangat penting dan mendalam bagi kehidupan kerohanian semua orang percaya. Agar jangan membiarkan diri dirusak atau dihancurkan oleh perkara-perkara kecil dan tak berarti yang seharusnya sudah dibuang dan disingkirkan sedini mungkin. Kitab Kidung Agung, tulisan Salomo ini melambangkan keindahan cinta yang teguh, lekat dan setia, tak tergoyahkan antara Kristus dan kita sebagai mempelainya. Jadi Anda bisa membayangkan ketika hubungan kita dengan Kristus sedang mekar berbunga, berkembang dengan indah bagaikan kebun anggur yang tumbuh subur penuh buah. Tiba-tiba datanglah rubah-rubah kecil, menghancurkan, mengobrak-abrik kebun yang sudah kita tanam dan rawat dengan baik itu. Tidakkah itu hanya mendatangkan kerugian apabila tidak diwaspadai secara serius? Rubah adalah binatang kecil yang suka sekali merusak hasil panen. Rubah bisa dikatakan pemburu yang ulung, ahli strategi dan lihai menarik perhatian mangsa. Rubah-rubah kecil berbicara tentang persoalan-persoalan kecil yang sering dianggap remeh atau sepele. Tapi kalau dibiarkan dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, dan bahkan pelayanan pekerjaan Tuhan. Namun kebanyakan orang hanya fokus dan perhatian tertuju kepada hal-hal yang besar, sedangkan hal yang kecil diabaikannya. Padahal dari yang kecil kalau terus dibiarkan dapat menjadi perkara besar yang membahayakan dan sulit teratasi kalau terlambat penanganannya. Oleh karena itu, jangan biarkan rubah-rubah kecil itu berkeliaran. Rubah-rubah kecil yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan bisa berupa pemalasan, keterikatan dengan hal-hal duniawi, pekerjaan-pekerjaan sia-sia, atau perkataan sia-sia yang sering kali terlontar dari mulut kita. Sakit hati, kepahitan, kebencian, dendam, tak mau mengampuni, dan sebagainya yang tersimpan di dalam lubuk hati kita juga ibarat rubah-rubah kecil yang siap menggerogoti hati kita. Perselisihan, suka menghakimi, bergosip yang sering kali terjadi, masalah-masalah kecil dalam kehidupan rumah tangga, keluarga Kristen, jika tidak segera dibereskan akan berdampak buruk bagi hubungan dengan Tuhan dan dapat mengancam keutuhan keluarga Kristiani. Banyak kasus rumah tangga hancur karena adanya rubah-rubah kecil yang tak diperhatikan dan tak disingkirkan sedini mungkin. Jangan sepelekan hal-hal kecil, karena perkara besar berawal dari perkara kecil. Rubah kecil di kebun anggur adalah kompromi kepada dosa atau kebiasaan buruk yang bisa merusakkan ladang atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada seseorang. Misalnya kebiasaan yang tidak sehat, makanan yang tidak terjaga, merokok, mengkonsumsi miras, narkoba, penyimpangan seks, percabulan, kata-kata kotor, malas, bohong, manipulasi, dan sebagainya. Jangan kompromi pada hal sekecil apapun yang dapat merusak kehidupan kita. Mari senantiasa mohon kepada Tuhan menjaga hidup kita dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita harus berhati-hati ketika kita mulai aktif dalam pelayanan, mulai sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saat itu rubah-rubah mulai menyerbu masuk dan mencoba merusak kebun anggur kita yang sedang berbunga. Rubah-rubah itu tidak akan membiarkan kebun anggur kita berbuah, dewasa, besar dan kuat.
Oleh sebab itu hati-hati dengan persoalan-persoalan kecil akan lebih cepat merusak kehidupan rohani seseorang yang sedang berada dalam proses pertumbuhan. Jalan satu-satunya adalah merelakan diri kita untuk dibongkar tuntas oleh Tuhan sampai tidak ada yang tersisa. Karena bila kita masih menyisakan satu ekor rubah, sekalipun anak rubah, lambat laun rubah itu akan beranak pinak dan kembali menguasai seluruh kebun anggur kita. Mari berikan hatimu untuk Tuhan sepenuhnya. Hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong kita menangkap rubah-rubah itu. Dengan kemampuan sendiri kita tidak mampu. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, Engkau kuat dan Engkau baik. Aku mohon, peliharalah hubunganku denganmu. Dengan menjauhkan apa saja yang membuatku mengalihkan pandanganku daripadamu. Arahkan aku untuk mata hanya tertuju padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bagi sahabat yang terberkati dengan renungan ini, tolong di-share ke banyak orang agar jadi berkat. Bila sahabat belum pernah subscribe renungan kita ini, tolong di-subscribe. Bila sahabat sudah pernah subscribe renungan kita, tolong di-like saja. Salam dari kami, Pendeta Immanuel dan tim.